Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Baru 23 orang. Oke, sudah kita mulai melanjutkan perkuliahan yang minggu lalu. Sudah terlihatkah PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, kita mereview yang minggu lalu. Jadi vektor fotometri serapan atom atau emisi dan emisi atom itu analisa kuantitatif yang berdasarkan pada pengukuran atomnya. Jadi ada proses atomisasi di situ. Nah, pembentukan atom ada 2 jenis, ada yang menggunakan nyala, ada yang menggunakan ektotermal. Untuk prosesnya bisa absorpsi kalau kita menggunakan sumber cahaya. Kalau tidak menggunakan sumber cahaya, maka prinsipnya berdasarkan emisi atau energi yang dipancarkan. Kemampuan dari metode ini adalah sangat teliti dan mampu mendeteksi pada konsentrasi rendah. Dan preparasi atau persiapan untuk larutan yang akan diuji cukup dilakukan dalam asam. Meskipun ini adalah teliti, tapi tetap ada gangguan yang ditimbulkan. Jadi kesalahan yang bisa dihindari, bisa juga tidak dihindari. Ini ada beberapa gangguan yang minggu lalu sudah dijelaskan, adalah gangguan spektral. Spektral berarti adalah spektrum, berarti berkaitan dengan pemilihan panjang gelombang. Jadi kalau atom itu panjang gelombangnya yang diemisikan itu beragam. Range-nya dari daerah UV sampai daerah visible. Kenapa? Karena pada saat dia mengeksitasi, tentunya itu akan tingkat kenaikannya beragam, tidak satu tingkat, berbagai macam tingkat, sehingga yang diemisikannya juga panjang gelombang juga beragam. Nah, ini harus kita pilih mana yang panjang gelombangnya yang sesuai dengan logam yang kita inginkan. Kemudian yang gangguan kimia bisa diakibatkan adanya ion lain yang ada di dalam sampel, yang justru ion lain ini mengakibatkan senyawanya tidak bisa mengalami atomisasi. Ini yang gangguan spektral dulu. Jadi adanya senyawa lain, misalnya adanya fosfat di sini, maka yang kita inginkan adalah kalsium itu malah tidak bisa teratomisasi. Padahal kalau spektrofotometri atom berarti yang kita ujikan harus diubah ke dalam bentuk atom. Atau juga si atomnya karena suhunya tidak mencukupi menjadi atom, malah dia membentuk oksida logam yang sifatnya adalah
refraktori atau stabil pada suhu tinggi. Nah, senyawa refraktori ini seringkali diakibatkan adalah suhu nyala itu tidak mencukupi untuk proses atomisasi, malah terjadinya reaksi oksida. Contohnya adalah masih juga adalah kalsium. Jadi kalsium oksida ini sangat stabil. Jadi kalau sudah terbentuk kalsium oksida, maka tidak bisa terurai menjadi kalsium. Hal yang kita inginkan adalah justru dia harus terbentuk atom kalsium. Nah, bagaimana menanganinya? Nah, ini untuk menanganinya adalah salah satunya adalah menaikkan suhu. Menaikkan suhu nyala. Ada dua cara. Bisa kita naikkan atau kita ubah-ubah komposisi antara bahan bakar dengan bahan oksidannya. Dalam ini kalau asetilen dengan udara tekannya kita ubah-ubah komposisinya sehingga diperoleh suhu yang tinggi sehingga mampu membentuk atom kalsium. Tetapi kalau masih juga tidak bisa, mau tidak mau kita harus ganti bahan oksidannya. Tidak lagi menggunakan udara tekan, tapi menggunakan N2O. Nah, kalau N2O dengan asetilen itu sudah cukup tinggi suhunya, jauh melebihi asetilen dengan udara tekan. Nah, untuk yang adanya fosfat, nah untuk kalau adanya fosfat itu bisa kita treatment dulu si sampelnya, kita hilangkan fosfatnya sehingga larutan kita uji itu bebas dari fosfat. Nah, selain dari gangguan kimia ini adalah di daerah pembentukan aerosol. Jadi pembentukan aerosol ini kuncinya adalah karakteristik dari larutan yang kita uji. Jadi kalau larutan kita uji itu memenuhi untuk dilakukan pembentukan aerosol, maka gangguan yang diakibatkan oleh karakteristik dari sampel itu bisa ditangani. Karakteristik atau gangguan fisika yang terjadi pada larutan uji adalah viskositas. Jadi semakin viskos atau semakin kental si cairannya, maka penyerapan atau penarikan cairan menuju daerah nebulizer itu akan terganggu, semakin sulit. Jadi kalau viskos itu malah cenderung tidak bisa terbentuk aerosol. Dia akan tidak bisa menarik atau masuk ke dalam ruang nebulizer. Nah, contohnya adalah kalau kita menguji kadar logam dalam oli atau dalam minyak, nah itu kan viskos ya, kental. Nah, bagaimana cara menanganinya? Kita lakukan ekstraksi. Jadi si logamnya kita ekstraksi dengan pelarut organik. Biasanya pelarut organik yang digunakan adalah MBIK, metil isobutyl keton, yang ini umum digunakan untuk mengekstraksi logam dalam minyak ataupun dalam oli. Nah, setelah diekstraksi, nah ini baru bisa kita deteksi menggunakan NaHS. Nah, ini kan pelarut organik. Nah, harus perhatikan untuk pelarut organik adalah tekanan uapnya tidak boleh rendah ya. Kalau rendah malah justru akan terbakar. Jadi harus cukup tinggi tekanan uapnya. Makanya di sini menggunakan metil etil butil keton supaya bisa digunakan dalam melakukan analisisnya. Jadi kalau yang viskos harus dilakukan treatment lebih dahulu. Nah,
Gangguan fisikal yang berikutnya adalah tegangan permukaan. Contohnya adalah kalau kita menganalisa kadar logam dalam limbah, terutama limbah laundry ya, laundry atau di situ ada deterjen. Nah, deterjen di situ ada surfaktan. Yang surfaktan ini yang justru menstabilkan tegangan permukaan. Nah, kalau stabil artinya pada saat cairan itu harus diisap masuk ke nebulizer, itu perlu tekanan yang besar karena dia harus menembus permukaan yang ini yang tegangannya stabil. Jadi biasanya di cairan ini senyawanya pada saat kita akan diisap masuk ke dalam nebulizer karena pengisapannya berdasarkan pneumatik, perbedaan tekanan di dalam nebulizer. Ya, karena di sini sangat stabil sehingga tidak bisa diisap si cairannya masuk ke nebulizer. Nah, untuk penentuan misalnya penentuan logam dalam dalam limbah laundry, nah itu tentunya seperti halnya tadi yang viskos, maka si logamnya harus kita ekstraksi, kita ambil dulu dari limbah. Nah, pengambilannya biasanya menggunakan itu MBIK. Jadi MBIK itu bisa digunakan untuk ekstraksi logam dalam sampel. Jadi kita ekstraksi si logamnya dengan menggunakan metil isobutil keton. Nah, diharapkan logam-logamnya sudah masuk ke dalam MBIK, baru kita lakukan pengujiannya. Jadi kalau yang rotan yang viskos dan kemudian rotan yang banyak surfaktannya, itu harus ada treatment lebih dahulu. Ya, tidak bisa sampel langsung diujikan kadar logamnya. Nah, MBK ini termasuk pelarut organik. Nah, pemilihan pelarut organik adalah kita harus perhatikan tekanan uapnya. Jadi tekanan uapnya jangan terlalu rendah. Misalnya kita gunakan aseton ataupun alkohol ya. Nah, ini juga akan terjadi justru kebakaran di dalam nebulizernya. Nah, ini benar tidak kita inginkan. Pembakaran hanya di daerah pembakaran. Nah, ini pemilihan pelarut organik pun itu harus kita perhatikan. Jadi tekanan uapnya tidak boleh rendah, cukup tinggi. Dan kebetulan MBIK itu metil isobutil keton inilah titik uapnya cukup tinggi. Jadi bisa digunakan untuk analisa menggunakan AS. Nah, berkaitan dengan viskositas tentunya adalah densitas atau berat jenis ya. Jadi secara logika kalau berat jenisnya besar, maka laju alir pun akan rendah. Padahal yang diharapkan pada saat pembentukan aerosol itu laju alir dari tempat sampel masuk ke nebulizer itu harusnya cukup tinggi. Nah, ini kalau misalnya berat jenisnya rendah, justru akan memperlambat proses penghisapan dari tempat sampel masuk ke ruang nebulizer. Nah, bagaimana menanganinya? Ya ini kita hindari menggunakan pelarut yang viskositasnya tinggi. Paling tidak kita harus menggunakan pelarut
asam atau pelarut air. Tapi kalau air itu apa? Tidak bisa mengekstraksi semua logam. Jadi hanya yang menggunakan yang bagus adalah menggunakan pelarut asam. Bagaimana dengan kalau menggunakan pelarut basa? Karena biasanya kita analisa misalnya kadar logam dalam mineral misalnya, atau dalam apa ya, biji besi atau biji sumber apa, bukan biji besi ya, bukan biji apa, Cu dan sebagainya atau mineral. Nah di situ kan umumnya ada dua cara. Kita gunakan peluburan menggunakan basa atau peluburan menggunakan asam. Nah, peleburan menggunakan basa berarti kan si senyawanya dalam kondisi basa. Nah, kondisi basa ini justru kalau kita langsung melakukan analisis, maka akan terjadi proses oksida. Ya. Jadi hidroksida dan oksidanya nanti yang justru akan terbentuk pada nyala. Padahal oksida dan hidroksida inilah termasuk senyawa refraktori, jadi senyawa yang stabil pada suhu tinggi. Nah, itu tidak kita inginkan. Makanya pelarutnya adalah selalu pelarutnya adalah asam. Nah, asamnya ini juga harus kita perhatikan adalah kita jarang, malah hampir tidak pernah menggunakan larutnya adalah asam sulfat ya, karena sifat korosinya yang cukup tinggi. Yang seringkali dipakai adalah HCl dan asam nitrat. Kenapa? Karena logam yang dilarutkan dalam HCl dan dalam asam nitrat itu mudah terdisosiasi. Sedangkan kalau yang logam asam-asam yang lain itu tidak sulit terdisosiasi. Nah, kemudian gangguan yang berikutnya adalah terlalu tingginya suhu. Jadi kalau terlalu tingginya suhu nyala itu fasa atomnya lebih sedikit dibandingkan fasa pembentukan ion. Jadi pembentukan ion jauh lebih banyak dibandingkan dengan atom-atomnya. Nah, ini juga perlu kita hindari. Kenapa? Karena yang sumber cahaya yang dilewatkan itu adalah berdasarkan sumber cahaya atom, bukan sumber cahaya ion. Jadi kalau kita lewatkan di dalam nyala, di mana nyalanya itu malah terbentuk ion, maka tidak akan terjadi proses absorpsi. Nah, kalau AS itu berdasarkan adalah pembentukan absorpsi. Nah, bagaimana kalau emisi? Emisi bisa sebagian terdeteksi, tapi tidak seluruhnya, karena si logam netralnya itu langsung loncat menjadi ion. Ini yang harus kita hindari dengan pembentukan ion ini. Dan bagaimana supaya kita mengantisipasinya? Itu biasanya ditambahkan dengan larutan peredam. Ya. Untuk tahunya bahwa dia mudah terionisasi itu dilihat dari energi potensialnya, energi potensial ionisasi dari masing-masing atom. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, Li, Na, dan K termasuk golongan 1A, ini potensial energinya rendah. Artinya apa? Dia mudah terionkan. Jadi Li dan Na dan K ini mudah terionkan. Nah, kalau ini nanti tujuannya digunakan menggunakan AS pengujiannya, maka harus tambahkan
larutan peredam. Ya, larutan peredam ini adalah supaya si Na-nya itu tidak mudah terionkan. Nah, larutan peredamnya itu biasanya dari golongan transisi. Golongan transisi itu golongan B ya. Makanya kalau kita menentukan Na menggunakan AS bisa, atau kalian juga bisa, kalian menggunakan AS bisa, tapi suhu yang nyalanya harus diturunkan supaya tidak terbentuk ionisasi. Kalau memang tidak ada lautan perendamnya, karena lautan perendamnya bukan cukup mahal ya, agak sulit diperoleh ya. Di lautan lantanium inilah sebagai peredam supaya golongan 1A ini tidak mudah terionkan. Gangguan yang lainnya yang sebenarnya bisa dihindari pada saat kita membuat larutannya. Jadi pembuatan larutan ini, perhatikan larutannya tidak ada partikel endapan di situ. Apakah yang mengendap, apakah yang melayang-layang di larutannya, atau dia terbentuk suspensi. Nah, ini juga harus dihindari. Jadi jangan ada terbentuk ada partikel endapan. Jadi kalau ada, kita lakukan penyaringan dulu atau treatment awal, bisa disaring, bisa dilakukan pelarutan. Nah, ini kenapa? Karena pada saat nanti masuk ke nebulizer, maka di pipa kapilernya ini akan terhambat dengan atau disumbat oleh adanya padatan tersebut. Yang kedua adalah itu komposisi antara asetilen dengan udara tekan. Jadi komposisinya tidak balance ya. Jadi kalau balance ini artinya antara asetilen dengan udara tekan itu 1:10. Nah, ini misalnya kita naikkan si asetilennya menjadi 2:10 atau 3:10. Nah, ini tentunya akan menghasilkan partikel karbon di dalamnya lah. Nah, kalau ada partikel karbon ini jelas akan menyumbat bagian pembakarnya. Kalau tersumbat, maka proses atomisasi akan terhambat juga karena suhunya menjadi turun. Ini harus perlu diperhatikan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau dari saya belum. Ada yang lainnya? Dari aku juga udah cukup, Bu. Jadi ada berapa jenis gangguan? Ada berapa jenis gangguan pada pengujian menggunakan AS? 5. Ada 5. Coba sebutkan. Gangguan spektral, gangguan kimia, gangguan fisika, gangguan ionisasi, sama gangguan non spesifik. Terima kasih. Tanya. Oke, sekarang kita mereview lagi Nah, intinya adalah kita harus pertahankan jumlah atomnya, atau kita buat pembentukan atomnya adalah maksimal. Nah, kemudian pemilihan panjang gelombang
kita kan di pas percobaan pasti akan memilih panjang gelombang mana yang harus kita pilih. Nah, sebenarnya itu pemilihan itu langsung berkaitan dengan monokromator. Ya. Jadi monokromator kita bisa diatur posisi datangnya cahaya sehingga yang kita deteksi adalah panjang gelombang tertentu. Karena dengan mengatur posisi jatuhnya cahaya itu bisa kita dapatkan panjang gelombang yang kita inginkan. Jadi sumber cahaya itu sebenarnya seperti saya sebutkan yang dulu itu adalah sifatnya monokromatis, tapi bukan berarti hanya satu panjang gelombang. Ya. Jadi panjang gelombang yang diemisikan itu emisi bentuknya garis tapi berbagai panjang gelombang. Kenapa masih disebut monokromatis? Karena bersumber dari logam yang akan kita uji. Jadi kalau kita ujinya misalnya Cu, maka sumber cahayanya jadi Cu. Jadi kan itu tidak ada campur yang lain, tidak ada logam-logam lain, jadi tetap berasal dari Cu. Nah, tentunya ini menjawab kemarin kenapa monokromatornya diletakkan di setelah nyala. Nah, ini karena banyak sekali proses yang terjadi di dalam ini. Karena juga panjang gelombangnya juga beragam. Yang nanti kita lihat mana yang maksimal proses absorpsinya. Itu yang nanti diatur di monokromator. Jadi intinya adalah kalau absorpsi ini daerah ini yang kita deteksi atau kita fokuskan karena atom ini yang nanti akan mengabsorpsi. Tapi kalau metodenya emisi maka sampai sini berapa banyak atom yang tereksitasi. Jadi kalau absorpsi itu suhunya lebih rendah dibandingkan dengan kalau metodenya lah emisi karena harus tereksitasi. Jangan sampai terbentuk ion. Nah, tapi kalau yang model sekarang, maksudnya model yang terbaru, jadi spektrofotometer serapan atom, tapi bukan yang atom yang dideteksi adalah bentuknya ion, tapi kita tidak sampai ke sini. Alat yang kita punya hanya sampai sini, atom atau tereksitasi. Nah, karena kelebihan alat-alat ini, makanya bisa digunakan untuk analisa kuantitatif. Ini berikut ini adalah video mengenai analisa kuantitatif.
Oke. Ya tadi meskipun filmnya bisu, paling tidak tahu ya apa yang dilakukan atau dipersiapkan untuk menganalisis menggunakan serapan atom atau fotometri serapan atom. Di situ ada larutan yang 0 ppm. Kira-kira isinya apa yang 0 ppm? Ada yang tahu kira-kira isinya apa larutan yang 0 ppm? HCl. Ya, kalau Jadi tidak ada logam. Tidak ada logam. Nah, harusnya kan itu kan tidak ada logam. Di situ absorbansinya adalah 0. Tapi coba perhatikan pada saat kalian praktikum. Apakah 0 tidak? Kan harusnya Tidak, kan. Bu. Nah, kira-kira kenapa kok tidak 0? Kan intinya adalah sumber cahaya dari lampu katoda itu dilewatkan ke atom. Dilewatkan nyala. Nah, kalau di nyala itu tidak ada atom, larutannya adalah 0, artinya tidak ada logamnya, harusnya kan si sumber cahayanya itu diteruskan seluruhnya 100% atau transmitannya 100%, ya. Atau absorbansinya adalah 0. Nah, ternyata yang di praktikum kalian adalah ada absorbansinya. Kira-kira kenapa? Mungkin karena sisa-sisa uji coba sebelumnya, Bu. Bisa. Atau ada yang lain? Nah, kalau makanya di situ pada saat kita akan melakukan pengujian, AS sudah nyalakan, lampu sudah nyala. Pertama kali adalah yang kita aspirasikan atau kita ujikan adalah Aquades. Volume Aquades yang dibutuhkan itu sekitar 500 mili untuk proses pencucian supaya tidak ada sisa-sisa di dalam nebulizer atau di dalam pembakar. Itu harus dilakukan supaya menghindari tadi harusnya 0 ppm itu menunjukkan absorbansinya 0. Tapi begitu kita uji adalah ada absorbansinya. Jadi harus dilakukan pencucian dulu terhadap ruang nebulizer dan juga ruang pembakar. Nah, misalnya sudah dicuci, tapi tetap ada absorbansinya atau absorbansi pada 0 ppm itu nilainya tidak 0. Kira-kira apa? Nah, ini perlu diperhatikan kalau misalnya di 0 ppm saja sudah memberikan absorbansi yang tinggi, ini artinya akan mempengaruhi hasil pengukurannya. Jadi hasil pengukurannya nanti terdeteksi bahwa konsentrasinya juga tinggi, padahal realnya konsentrasinya rendah. Kenapa? Karena Blanco pun sudah memberikan absorbansi yang tinggi. Nah, ini biasanya disebabkan adanya pengotor, terutama di pengotor di dalam pelarutnya. Jadi karena Blanco itu hanya berisi pelarut asam. Nah, kalau begitu Blanco saja sudah memberikan absorbansi yang tinggi, maka kita pertanyakan kualitas dari pelarutnya. Apakah itu airnya, karena kan asamnya adalah asam enser, bukan asam pekat yang digunakan. Apakah kualitas airnya atau kualitas HCl-nya atau asamnya? Apa grade-nya, bukan grade
PA, visual grade-nya adalah teknis. Nah, ini juga akan mempengaruhi hasil pengukurannya. Itu kalau blanko menunjukkan absorbasinya yang positif, artinya angkanya lebih dari 0. Tetapi kalau bisa saja nilainya negatif, kira-kira apa penyebabnya? Begitu kita ukur absorbansi. Izin menjawab, Bu. Oh, silakan, Om. Karena waktu itu tuh, waktu saya praktikum pernah negatif juga. Tapi itu tuh karena ada terjadi error, Bu, di alatnya. Kayak ada tersumbat gitu. Ya, jadi artinya suhunya, jadi suhu dari nyalanya itu tidak maksimal, atau kan itu pembentukan aerosol ya. Aerosol itu campuran gas yang masuk dalam butiran cairan. Nah, komposisinya tidak pas. Nah, ini juga akan mengakibatkan nilainya negatif. Jadi intinya kalau nilai negatif itu adalah bermasalah di daerah pembakaran. Bisa karena pembentukan aerosol, bisa juga karena komposisi bahan bakar dan oksidannya tidak pas. Nah, itu memang harus kalau misalnya penyumbatan di daerah kapiler itu jelas harus dibersihkan. Kemudian kita pastikan komposisinya adalah sesuai dengan yang dicapai untuk suhu tertentu. Nah, tadi adalah selain blanko adalah perlu lautan standar. Nah, semua instrumen, kalau kita melakukan pengujian instrumen, diperlukan lautan baku atau lautan standar. Untuk yang spektrofotometri jelas perlu adalah kurva kalibrasi. Karena dari kurva kalibrasi itu bisa menentukan berapa konsentrasi dari sampel. Nah, hubungannya ada ke hukum Lambert-Beer, di mana absorban berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, harusnya rumusnya adalah Y sama dengan MX. Ya kan? Persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan MX. Tidak ada Y sama dengan MX plus N. Karena rumus hukum Lambert-Beer-nya adalah absorban sama dengan epsilon atau A dikalikan B. B adalah panjangnya jalannya sinar atau panjang pembakarnya, dikalikan C. Tidak ada plus yang lainnya. Cukup absorban A sama dengan A kali B kali C. Nah, padahal kalau kita olah, selalu ada nilai N-nya. Jadi Y sama dengan MX plus N atau Y sama dengan AX plus B. Ada nilai plus N, plus minus N atau plus minus B. Nah, ini menunjukkan kepekaan dari si instrumennya. Jadi kalau nilai plus minus N-nya atau plus minus B-nya itu cukup tinggi, harus kita lakukan kalibrasi terhadap spektrofotometernya, terhadap AHS. Apakah itu mulai dari pembentukan aerosol sampai proses absorpsinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jadi yang pertama dari karakteristik si sampel, terus kemudian pembentukan aerosolnya, kemudian suhu dari nyala, kemudian ketinggian pembakar juga itu sangat berpengaruh terhadap nilai persamaan garis yang plus minus N atau plus minus B. Makanya kalau praktikum kalian perhatikan plus minus N-nya atau plus minus B-nya, kan rumusnya pasti akan mendapatkan persamaan garisnya Y sama MX plus N. Bisa plus, bisa negatif ya N-nya itu. Nah, itu
biasanya kita diskusikan kenapa tuh nilai N-nya cukup besar. Nah, kemudian persamaan garisnya harus linier, itu ditunjukkan dengan nilai R-nya, nilai regresinya adalah mendekati 1. Kalau nilainya jauh dari 1 atau misalkan 0,8, nah itu ada 2 kemungkinan. 2 karena yang pertama adalah alatnya, yang kedua adalah pada saat pembuatan larutan. Nah, yang bagus itu adalah R-nya berkisar 0,98 sampai 0,99. Itu sudah dikatakan bagus untuk kurva linier. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Cukup, Bu, kalau dari saya. Kayaknya kalau yang berdua ditanya, kalau nggak Muhammad, yang lainnya kemana? Ibu izin tanya. Ya, silakan Arin. Kalau misalnya waktu itu kan waktu pas praktikum saya itu si kurvanya itu nggak muncul. Nah itu tuh dipengaruhi karena si absorbannya berdekatan atau karena emang salah alatnya aja, Ibu? Kurva di komputernya ya? Ya, Ibu. Nah, jadi alatnya sendiri sih nggak masalah, tapi pas pengolahan datanya itu yang sepertinya bermasalah. Artinya gini, penyimpangan dari masing-masing titik itu terlalu tinggi sehingga kurvanya tidak muncul. Jadi penyimpangan dari masing-masing larutan yang diujikan itu biasanya kan kalau di tabelnya itu ada standar deviasi ya. Nilainya itu sangat istilahnya kalau itu terlalu jauh ya, nah itu akhirnya tidak muncul persamaan garisnya di kurvanya karena di programnya di komputernya itu sudah tentukan untuk standar deviasi sekian itu bisa terbaca. Kalau yang melebihi atau kesalahan cukup besar tidak akan terbaca kurvanya. Itu Arini. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Kalau tidak salah ini adalah pertemuan terakhir sebelum libur ya. Karena minggu depan kalau nggak salah sudah libur. Ya. Ya Bu, kalau nggak salah terakhir jadi ketemunya setelah libur lagi. Setelah libur. Mungkin bulan Mei ya, bulan Mei. Oke, untuk hari ini saya kira cukup sekian. Jadi minggu nanti kita langsung latihan soal untuk analisis menggunakan AHS. Prinsipnya sama dengan yang UV visible ya. Hanya satu hukum Lamberville. Dan saya kira tidak terlalu sulit latihan soalnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ibu.